Elsa. Dan di video kali ini aku mau share nih ke kalian tentang pengalaman aku diet ekstrim. Jadi aku juga pernah bahas di video aku tentang body shaming gitu, dan aku tuh emang jadi korban body shaming dari zaman SD. Kayak dari zaman belum ada istilah body shaming, aku tuh udah kena body shaming karena emang aku tuh gendut dari kecil. Tepatnya tuh waktu aku umur 2-3 tahun itu aku pernah sakit step. Nah, setelah aku sakit step itu kan otomatis kayak aku tuh kurus banget kan. Nah, karena itulah orang tua dan keluarga aku tuh kayak jadi berlomba-lomba supaya aku tuh gemuk gitu loh, dan akhirnya sampailah sekarang ya sampai gendut banget. Dan aku tuh pernah di angka yang pernah gede banget itu zaman SMP. Aku kelas 2 SMP, kelas 8 ya, kelas 2 SMP. Berat badan aku tuh 85 kg dengan tinggi badan aku yang gak seberapa. Itu tuh bener-bener aku tuh gak punya leher. Kalau ini udah ada ya, lumayan dikit. Jadi kayak ini sama dadaku tuh nempel gitu loh, karena gak ada lehernya, saking aku gede banget. Dan SMP tuh udah sempet kayak udah keinginan gitu lah. Dulu tuh zaman SMP masih suka nulis buku diary, itu kayak nulis di buku binder, kayak nulis mulai diet. Tapi selama SMP nggak pernah sama sekali terrealisasikan gitu ya, walaupun udah ada udah ada rangsangan cowok yang aku suka, tapi tetap aja nggak bisa diet kan. Akhirnya pas masuk SMA udahlah mulai nalar gitu kan, maksudnya ya gimana sih, teman-temanku juga langsing, cantik, putih, gini gitu, dan aku tuh gendut banget saat itu ya. Daerahnya mulailah diet, dan aku tuh saat itu pas SMA entah aku diet atau apa gimana, pokoknya aku sempat di 80 gitu, entah tuh 5 kilo pergi dari mana aku lupa, pokoknya itu kelas 80 kilo. Dan itu pas aku kelas 2 kalau nggak salah. Jadi itu pas lagi liburan Januari, mau ke Januari, aku lupa tuh, kayaknya aku kelas 1 atau kelas 2 ya, aku lupa, pokoknya kelas 1 kelas 2 tuh, pokoknya aku ingat banget bulan Januari itu aku diet mayo. Itu disaranin sama temanku, aku diet mayo, dan itu diet mayo berapa hari gitu ya, 13-14 hari aku diet, dan itu aku turun sebulan 10 kg itu. Tapi aku nggak full diet mayo, kayak aku awalnya diet mayo terus kayak ngatur pola makan sendiri. Nah, sempet itulah aku jadi kayak berpikir aku bisa langsing gitu, aku bisa nurunin berat badan aku kalau aku mau. Nah, sempat udah sampai di angka 70, mulai nih nyoba-nyoba diet, nyoba-nyoba apa. Dan aku tuh orang yang gak suka dengan proses, maksudnya pasti kayak aku baru diet sehari aja tuh udah langsung kok aku badanku gak berubah ya kayak gitu. Jadi pengennya tuh dietnya cepet gitu lah. Akhirnya aku lah menemukan beberapa diet ekstrim yang pernah aku coba, itu berhasil. Tapi namanya sesuatu yang instan pasti juga akan pergi dengan instan. Kayak aku diet ekstrim ini, iya aku turun berat badan tapi nggak awet gitu loh. Dan ada beberapa diet ekstrim yang pernah aku coba, dan aku akan menjelaskan diet ekstrim yang pernah aku alami dan gimana pendapat aku tentang diet itu, dan gimana sih mungkin kayak aku sebagai orang yang pernah mencoba pengen nih share ke kalian tentang diet ekstrim tuh gimana sih. Jadi tonton videonya ya. Nah, diet ekstrim yang pernah aku coba yang pertama itu adalah diet GM. Mungkin kalian gak asing ya, apalagi buat kalian ya para pecandu diet, pasti diet GM tuh gak asing banget buat kalian. Sebenarnya awalnya aku tahu tuh bukan diet GM, tapi diet 7 hari 7 kilo. Aku baru tahu diet GM tuh pas aku udah pernah ngejalanin itu. Jadi dietnya tuh kayak 7 hari, dimana kalian tuh setiap harinya udah ada patokan makannya gitu. Jadi hari pertama itu cuma boleh makan buah-buahan, hari kedua cuma boleh makan sayur-sayuran kecuali kentang kayak kalau nggak salah. Hari ketiga kalian bisa nih mengkombinasikan antara buah dan sayuran. Hari keempat kalian cuma boleh makan pisang dan juga susu, dan ini aku di sini kayak susu low fat. Nah, hari kelima itu kayak boleh makan kayak daging-dagingan gitu. Hari 6 tuh kayak boleh makan nasi berapa sendok sama tomat. Terus hari ketujuh juga boleh makan nasi, lauk, sayuran, tapi dengan porsi yang imbang, dan itu nggak boleh digoreng.
Jujur aku tuh ngikutin panduan yang diet GM atau diet 7 hari 7 kilo tuh cuma 4 hari pertama gitu, yang bener-bener aku pakai aturan baku, karena aku tuh kayak nggak terlalu suka sama tomat gitu. Pernah coba kan pas dari kelima ke 6 tuh aku cuma makan nasi 5 sendok, 3 sendok, bahkan kayak 3 sendok sama tomat dipotong-potong kayak gitu mentahan, dan itu tuh gak enak banget. Sampai akhirnya pas itu kayaknya hari ke 5 aku nyoba yang itu, terus hari ke 6 nya aku kasih kecap karena gak ada rasanya, dan hari ke 6 nya aku nasi lauk sama sayur gitu. Dan itu aku seminggu tuh bisa turun 4 kg, bener-bener 4 kg. Dan itu langsung kerasa di badan aku, dan itu karena terlalu senang, terlalu kayak maruk gitu ya. Wow, aku seminggu 4 kilo, dan badan aku tuh biasa aja, maksudnya nggak yang aku sampai pingsan atau aku pusing atau apa, tuh nggak ada efek kayak gitu. Malah efeknya tuh ke orang lain, maksudnya kayak, kok kamu kelihatan pucet ya, kamu gak makan ya, kamu udah dong jangan diet, kok kamu kurusan tapi muka kamu pucet ya. Malah orang-orang tuh komennya kayak gitu. Dan tapi aku tuh kayak bener-bener bodo amat, kayak mikirnya aku udah turun, yaudahlah aku lanjutin aja gitu. Lanjutlah tuh diet, kayak aku kadang sampai 2 minggu ngelakuinnya. Dan itu berpengaruh banget ke, pertama itu pasti ya badan aku turun, berat badan aku turun, terus pucet, muka aku tuh pucet, dan moodku tuh berantakan banget. Kayak aku tuh sering kayak gak ngapa-ngapain tiba-tiba tuh emosi, terus pokoknya moodku tuh berantakan banget. Apalagi kalau udah di rumah tuh kayak pelampiasannya ke orang tua, ke kakak aku gitu, dan ke teman-teman aku pun kayak jadi ikut kena, karena mungkin hormon aku juga nggak apa ya namanya, nggak normal kan, maksudnya nggak kayak nggak bekerja seperti biasanya. Terus metabolisme aku juga kan berantakan, dan mungkin ya itu bisa berpengaruh ke mood aku kan, ke hormon di tubuh aku gitu loh. Dan itu emang aku sendiri di badan aku tuh biasa aja, maksudnya nggak ada sakit-sakit, tapi efeknya tuh lebih ke orang lain gitu loh. Dan sempet ngaruh ke siklus menstruasi aku juga gitu. Aku sempet gak mens, dan aku tuh emang mensku tuh gak teratur. Aku kan mulai mens itu kayak aku SMP kelas 8 mau 9 aku baru mens. Dan pas ke SMA tuh mensku gak teratur, kayaknya sih gara-gara diet itu ya. Jadi aku tuh kadang sebulan gak mens, terus aku tuh gak pernah mens yang tepat tanggal. Kayak misalkan aku bulan ini mens tanggal 10, bulan depannya tuh tanggal 10 tuh nggak pernah. Dan selisihnya tuh bisa sampai 3-4, bahkan sampai seminggu, sampai sekarang kayak gitu. Udahlah itu diet GM, kayak di badan aku nggak masalah, cuman ya itu kayak ngaruh mood, dan mensku tuh berantakan. Dan tahu nggak sih, pas aku udah nggak diet GM itu, pas aku balik lagi ke makan aku kayak biasanya, udah melonjak lah badan aku. Udah dari 70 udah sempat ke 60-an, 66, 65 gitu. Dan pas aku di GM yang minggu kedua itu turunnya tuh paling cuma sekilo sampai 2 kilo doang, nggak sampai 4 kilo, karena emang badan aku mungkin udah apa ya, udah apa sih namanya, udah beradaptasi. Terus turunnya tuh nggak sebanyak yang aku diet pertama. Udahlah gitu, pas aku balik ke makananku biasanya melonjak lah sampai pernah ke 72, 73. Itu naik banget parah. Terus pas abis itu aku udah nggak diet. Nah itu diet GM tuh, dan aku tuh masih sering pakai kalau emang lagi ngerasa badanku tuh kok gede banget ya, aku nggak nyaman, tuh aku biasanya diet GM lagi. Itu diet SM aku coba pertama. Nah ada lagi nih, pas aku udah masuk kuliah, aku kan lebih sering lagi kan cari-cari tentang diet. Mulai diet ala artis Korea, mungkin kalian tuh udah nggak asing ya. Aku nyoba tuh diet ala diet IU. Nah itu tuh diet 3 hari turun 3 kilo klaimnya. Jadi itu tuh kayak hari pertama, kedua, ketiga menunya sama. Itu pagi cuma boleh makan apel, siangnya makan ubi rebus, sorenya makan protein shake. Tapi karena protein shake itu mahal dan di tempatku juga susah banget dicari, akhirnya aku ganti ini pakai susu low fat. Nah aku pernah nyoba ini, dan 3 hari aku turun 2 kilo, gak nyampe 3 kilo, kayaknya 2,5 kilo tuh, tapi gak nyampe 3 kilo. Seenggaknya kita bikin 2 kilo lah ya, turun 2 kilo. Dan itu badan aku sama kayak yang GM, responku baik aja, aku nggak yang lemes, aku nggak yang sampai pingsan, dan biasa aja. Sampai akhirnya berlanjut lah, aku kadang diet IU tuh sampai seminggu. Nah pernah tuh diet IU seminggu aku turun sekitar 4,5 kilogram. Itu aku pun kayaknya nggak seminggu deh, pas hari-hari akhir. Aku tuh biasanya mulai diet tuh hari Senin, selalu aku tuh mulai diet itu pasti hari Senin. Itu pas udah masuk
kan kuliahku sampai Jumat nih. Nah pas Sabtu Minggu tuh aku udah nggak terlalu banget di diet ayunya, kadang cheating lah gitu, kadang beli bakpao, beli jagung rebus kayak gitu. Tapi itu aku seminggu turun sekitar 4,5 kiloan, dan efeknya iya turun. Dan sama kayak GM, pas aku udah ngediet ayu, karena makan aku kayak biasa lagi, itu naik lagi ya, walaupun nggak parah sih, maksudnya nggak parah banget sampai naik banget, enggak gitu. Tapi balik lagi, kayak ketika kamu diet ekstrim iya cepet, tapi pas kamu balik lagi ke pola makan kamu yang biasa, itu akan naik berat badannya, sama kayak waktu aku ayu diet. Dan ngaruhnya apa sih? Pertama, sama mood aku juga jadi nggak teratur, terus buat mikir tuh kayak susah banget gitu loh, kayak aku tuh jadi lola, terus susah banget konsentrasi, apalagi kalau kuliah tuh bawaannya tuh kayak pelajaran yang dikasih tuh nggak nyantol, susah banget buat nyantol gitu. Kayaknya ngaruh juga kayak gitu ya, karena kan ibaratnya pasti aku cuma makan apa berarti doang, apel gitu kayak 100 karbohidrat dan paling itu protein kan, sama susu low fat tuh kandungannya apa sih, otomatis badan aku yang harusnya tuh ada karbo, lemak, protein, mineral segala macamnya tuh nggak ada, jadinya ngaruh lah ke konsentrasi aku. Dan sama juga kayak GM, menstruasi aku juga nggak teratur, kadang aku 2 bulan sekali, kadang kalau emang tanggal aku emang nggak pernah teratur sih setiap tanggal kayak gitu. Oke, jadi itu diet ayu. Dan diet ayu jujur walaupun emang nggak apa ya, maksudnya aku tahu setelah aku diet ayu itu pasti aku kalau aku balik makan kayak biasa itu bakalan naik, tapi kadang aku masih sering banget pakai, terutama kalau pas Jumat Sabtu Minggu. Jadi kalau pas aku Sabtu Minggu tuh gak ada kegiatan, apalagi waktu aku ngekos kan, aku kan ngekos waktu kuliah, itu biasanya aku cuma Sabtu Minggu buat diet ayu. Lumayan, walaupun turun sekilo, turun 2 kilo tuh lumayan lah. Tapi yang balik lagi sih, kalau diet ekstrim kayak gitu tuh ketika kita nggak diet itu lagi, itu bakalan naik, dan kadang tuh naiknya tuh lebih dari turunnya kita gitu. Jadi itu adalah 2 diet ekstrim yang pernah aku coba dan masih sering juga kadang aku lakuin. Terus gimana sih yang aku rasain gitu? Iya, diet ekstrim itu benar, nyata. Kalian bisa turun seminggu 7 kilo, iya nyata. Kalian bisa turun seminggu 10 kilo, seminggu 10 kilo, sebulan 10 kilo, bisa. Aku pun pernah. Kalian bisa turun 3 hari 3 kilo, bisa. Aku pun pernah gitu. Tapi efek yang ditimbulkan dari diet ekstrim itu, namanya diet itu kan ngatur pola makan ya. Karena di sini konteksnya aku pengen turun berat badan, berarti aku diet untuk menurunkan berat badan, yaitu kalori aku yang masuk harus lebih kecil dari kalori aku yang keluar. Nah, tapi walaupun kalori itu harus masuk yang kecil, tetap harus ada di batas yang normal. Kayak kalori harian kita berapa, seenggaknya tuh kita mangkas itu ya 200-300 kalori harian kita. Dan sedangkan kalau diet ekstrem kayak gitu, diet ayu aja hari itu paling aku cuma 500 kalori, sedangkan kebutuhan harian aku tuh sekitar 1900 kalori. Udah dong, otomatis badan aku ya responnya pun sama, berkurang gitu, karena nutrisi yang masuk ke tubuh aku pun berkurang. Itu ngaruh ke mood aku, ngaruh ke siklus menstruasi, ngaruh ke mood, ngaruh ke konsentrasi. Jadi diet ekstrim, diet instan itu ada dan bener, tapi efek yang ditimbulkan itu juga instan gitu, dan itu akan pergi dan instan juga. Terus apa sih yang sekarang aku lakuin gitu? Untuk sekarang jujur aku tuh sombongnya gitu ya, karena aku udah sering banget nyoba banyak program diet, banyak diet, dan diet yang paling nyaman buat aku adalah OCD, atau mungkin kalau kalian pernah nonton channelnya Yulia Basun, itu intermittent fasting. Dan itu adalah diet yang paling cocok buat aku, dimana aku masih bisa makan ada rasanya, aku masih bisa makan enak, aku masih bisa ngontrol makan aku juga gitu. Dan sampai sekarang aku selalu menerapkan OCD. Mungkin itu penjelasan aku terkait diet ekstrim yang pernah aku jalani. Intinya kayak diet ekstrim kayak gitu aku sama sekali nggak menyarankan, kecuali kayak kalian tuh mau nikahan, mau tunangan, atau mau hari ulang tahun yang emang kalian harus dalam jangka waktu tertentu kalian harus langsing, mungkin bisa dicoba diet ekstrim. Tapi kalau untuk diet yang untuk pola hidup kalian, diet yang sehat untuk badan kalian, aku sarankan pakailah diet yang sehat. Banyak kok diet yang kalian masih bisa
makan enak, kalian masih nutrisi kalian juga terpenuhi, kalori kalian juga masih defisit, masih banyak. Dan tentu namanya diet, kalian tuh ngatur pola makan dan juga olahraga. Mungkin di video lainnya aku bakalan share ke kalian tentang diet yang pernah aku alami. Oh ya, dan sekarang berat badan aku tuh ya stagnan di 60-an alhamdulillah. Dan aku sempat kuliah tuh semester masuk tahun kedua ketiga inilah aku dietnya tuh udah nggak sakit diet ekstrim, cuma kadang-kadang aja, tapi lebih ke ngatur makan. Dan itu aku pakai OCD dengan pola makan yang nyaman di tubuh aku. Jadi sebenarnya diet itu nyaman-nyamannya kita gitu. Aku ngomong kayak gini mungkin di kalian GM sama Ayu bisa bikin kalian pingsan, karena aku juga nggak tahu. Jadi diet itu adalah ngatur pola makan, dan kalian tuh bener-bener harus eksperimen sama badan kalian sampai kalian nemu diet yang nyaman gitu. Dan diet yang aku alami sekarang yang lagi aku jalanin itu emang nyaman tubuh aku juga meresponnya baik. Oke, itu aja video aku kali ini. Mohon maaf kalau terlalu panjang dan bertele-tele, karena itu kayak cerita hidup aku. Dan aku kalau cerita tentang berat badan, tentang dia tuh kayaknya nggak bisa terkontrol gitu, karena hidup aku tuh dipenuhi dengan body shaming dan dipenuhi dengan dietku. Oke, itu aja video aku kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf dan jangan lupa bagi hari ini. Dadah.